Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian, anak-anak yang soleh dan soleha, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nak ya. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Ya, anak-anakku sekalian, anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, ya nak ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya nak ya. Ya, hari ini kita akan belajar ilmu fikih. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini ya agar para siswa dapat memahami ketentuan salat jamak dan qashar. Siswa dapat juga mempraktikkan tata cara salat jamak dan qashar. Pengertian menurut syariat Islam, jamak adalah mengumpulkan dua salat dalam satu salat dengan memajukan atau memundurkan salat yang pertama pada waktu salat yang kedua. Ya, seperti pada salat zuhur diwaktukan pada waktu asar, atau sebaliknya waktu salat asar dilakukan pada salat zuhur, sebagaimana dalil yang menunjukkan diperbolehkannya salat jamak surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi inna salata kanat 'alal mu'minin. Sebenarnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya orang-orang yang beriman. Sebab-sebab diperbolehkan melakukan salat jamak, yang pertama ketika berada di Arafah dan Muzdalifah, kemudian ketika dalam perjalanan, yang ketiga ketika dalam keadaan hujan. Kemudian salat jamak terbagi kepada dua macam, jamak takdim, jamak yang salat di waktu salat pertama, contoh menjamak salat zuhur dan asar di waktu zuhur. Kemudian jamak takhir, yaitu menjamak salat di waktu salat kedua. Contohnya menjamak salat zuhur di waktu asar. Ya. Nah, karena sudah mengerti, nanti kita praktekkan bersama. Tata cara salat jamak takdim. Yang pertama niat, ya semua perbuatan harus didahului dengan niat. Dengan niat yang pertama karena takdim, yaitu salat zuhur terlebih dahulu. Ya usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mazmu'an. Ya, al-asri jam'i takdim adaan lillahi ta'ala. Artinya saya berniat salat zuhur 4 rakaat jamak dengan salat asar fardu jamak takdim karena Allah Ta'ala. Kemudian seperti salat biasa melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga salat zuhur 4 rakaat seperti biasa. Yang keempat salam langsung berdiri dengan niat salat yang kedua yaitu salat asar dengan niat usolli fardhu asri 4 raka'atin majmu'an zuhri jama'at takdim adaan lillahi ta'ala. Ya, seperti itu nanti sudah dipraktikkan oleh anak-anak sekalian. Kemudian yang selanjutnya tata cara salat jamak takhir. Jamak takhir sama juga. Yang pertama pasti dengan niat, ya yang niatnya seperti bacaan yang tadi, ya sholli fardhu maghrib, ini kita salat maghrib. Sholli fardhu maghribi salasata raka'atin majmu'an ma'al asri jama'an ta'khiran adaan lillahi ta'ala. Karena jamak takhir. Kemudian yang kedua seperti biasa takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga kita sholat maghrib sebanyak 3 rakaat karena kita hanya jamak saja dan sholat maghrib itu tidak bisa di qashar, ya. Kemudian salam langsung berdiri dengan niat sholat kedua asar. Sholli fardhu. Kemudian niat yang kedua dengan sholat isya, ya. Maghrib dengan isya. Sholli fardhu isya'i 4 raka'atin majmu'an al-maghribi jam'an ta'khiran adaan lillahi ta'ala.
Ya, ini tadi ada uh, tulisannya kedua itu harusnya isya bukan asar ya anak-anakku sekalian. Jadi paham yang ke selanjutnya yaitu salat isya 4 rakaat seperti biasa. Yang ke-8 yaitu salam. Ya, anak-anakku sekalian sudah paham semuanya. Selanjutnya salat qashar. Salat qashar menurut syarak adalah meringkas salat fardu yang 4 menjadi 2 rakaat. Salat yang boleh diqashar itu hanya zuhur, asar, dan isya. Syaratnya boleh mengqashar karena apa jarak tempuh sudah ditentukan ya, yang berapa kilo itu sudah ada aturan-aturannya dalam agama membolehkan untuk qashar. Kemudian seorang musafir yang ingin mengqashar sholat tidak boleh makmum kepada orang yang mukmin atau orang yang berada di tinggal di situ. Kemudian yang ketiga berniat untuk safar, berpergian jauh. Yang keempat berniat qashar setiap melakukan salat. Jadi niatnya semua diawali dengan niat. Walaupun itu sholat jama maupun qashar diawali pasti dengan niat. Yang kemudian terakhir tidak boleh mengqashar kecuali sudah meninggalkan kota ya. Jadi kalau misalnya masih dengan aturan-aturan yang jaraknya yang sudah ditentukan, kalau tidak sesuai dengan ketentuan itu tidak boleh mengqashar ya. Ya anak-anak sekalian sudah paham ya. Tata cara sholat qashar ya seperti biasa yang diawali dengan niat dengan cara mengqashar ya usolli fardhu zuhri asri ya isya yaitu tadi antara zuhur, asar dan isya 3 sholat yang boleh diqashar. Seperti niatnya itu, kemudian seperti biasa takbiratul ihram, kemudian melakukan sholat 2 rakaat seperti biasa tanpa ada qunut dan tanpa ada tahiyat awal. Karena hanya melakukan 2 rakaat. Kecuali sholat subuh. Sholat subuh itu tidak bisa diqashar. Subuh dan maghrib tidak bisa diqashar. Yang boleh diqashar hanya 3 waktu sholat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Ya, demikianlah. Seperti biasa kemudian salam. Ya, hikmah diperbolehkannya salat jamak dan qashar yang pertama menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Yang kedua, memberikan keringanan dan kemudahan kepada manusia agar dapat menjalankan ibadah dalam kondisi apapun. Kemudian yang ketiga, mempertegas bahwa salat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggal. Yang keempat, menunjukkan kebenaran bahwa ajaran Islam mampu menjadi solusi dalam persoalan hidup. Nah, anakku sekalian sudah paham ya nak ya? Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Ilmu fikih tentang sholat jamak dan sholat qashar. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat mempraktekkan ya, dengan benar apa yang telah diajarkan dan dapat mengambil hikmahnya bahwa kita hidup manusia itu harus wajib untuk sholat apapun keadaannya. Demikianlah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.